Siapkan diri untuk beribadah dengan memakai pakaian yang rapih dan sopan, sama seperti akan ke gereja. Lalu, duduklah dengan sopan. Jangan berbaring atau melakukan aktivitas lain saat berada di gereja. Tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara transfer atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang akan dibawa ke gereja pada waktu datang kembali. Ikuti seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan karena Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Bahkan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib, bahkan kedahsyatan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Mari saya mengundang seluruh jemaat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh kerinduan Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau melawat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sehingga pujian kami, sehingga penyembahan kami Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Dan kami memberikan yang terbaik buat Engkau, Raja di atas segala raja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau bertata di atas setiap pujian kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kau membentuk kami Tuhan. Kau menuntun kami dengan kasih setiamu Tuhan. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku.
percaya untuk Tuhan, amin. Hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian, hatiku percaya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah mazmur dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Engkau gunung batu dari Tuhan, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkau membenar, mari sama-sama dengan iman kita katakan perlindungan. Tuhan selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih Tuhan dari hidup kita. Amin. Dengan penuh semangat kita naikkan pujian. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhan selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi kami selalu bersyukur Bapa Tuhan dalam hidup kami. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu akan pergi dari hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau Alfa dan Omega dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Kau gunung batu, kota benteng kami. Amin. Dengan iman kita naikkan pujian. Kau kekuatan kami Tuhan. Kau kota benteng kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, menjamin hidupku.
syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena kasih setiamu, karena pertolongan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Karena perbuatan Tuhan sungguh luar biasa. Perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Perbuatan Tuhan sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang.
pagi hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan dengar Tuhan, biarlah Tuhan meneguhkan kami, Tuhan menguatkan kami, bahkan Tuhan memberikan kami Tuhan hikmat-Mu dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan nyata di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berdoa jemaat semua dalam keadaan sehat, kuat dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Agustus di minggu pertama ini. Tuhan Yesus baik buat hidup saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita masih ibadah online. Kita berdoa terus supaya kondisi kota bangsa kita segera dipulihkan Tuhan, saudaraku ya. Kita doakan terus supaya pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali beribadah di gereja, saudara ya. Nah, Bapak Ibu, tema gereja kita bulan ini adalah tentang freedom in Christ atau kemerdekaan dalam Kristus. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang rindu merdeka di dalam Kristus? Haleluya. Saudaraku, ada begitu banyak orang berkata demikian, saudara ya. Aduh, nggak enak jadi orang Kristen, nggak bebas, nggak merdeka ya. Nggak boleh rokok, nggak boleh judi, nggak boleh minuman keras, nggak boleh kecewa, nggak boleh pahit, nggak boleh benci. Tahukah Bapak Ibu Saudara, justru di luar Kristus hidup kita terikat, saudaraku ya. Justru di luar Kristus kita nggak merdeka, terikat sama apa? Sama rokok kita, sama judi kita, minuman keras kita, kebencian kita, kekecewaan, kepahitan kita. Oleh sebab itu saudara, saya rindu ya, selama 1 bulan ini saudaraku kita belajar bagaimana supaya kita dimerdekakan dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita dimerdekakan dari semua dosa-dosa kita. Saya percaya Bapak Ibu pasti rindu hidupmu dimerdekakan. Amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita, Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Saudara boleh buka Alkitab saudara di rumah, Galatia 5 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Alkitab bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena gini Bapak Ibu, ada begitu banyak orang Kristen sebenarnya belum sungguh-sungguh merdeka. Ada begitu banyak orang Kristen masih keterikatan, saudaraku ya. Makanya Alkitab bilang biar kita sungguh-sungguh merdeka. Ada begitu banyak orang bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi bertahun-tahun juga terikat sama pornografi. Ada begitu banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi belum merdeka juga sama kebencian kepahitannya. Ada begitu banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi bertahun-tahun juga hidup dalam kepahitan, kebencian, kekhawatiran, saudaraku ya. Semua hal-hal keinginan daging, mereka belum merdeka, mereka masih terikat. Makanya Alkitab bilang supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, saya berdoa saudaraku, kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Merdeka dari rokok kita, merdeka dari judi kita, merdeka dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Amin. Saudara, ada cerita saudara ya. Opah ditegur sama cucunya orang Ambon. Cucunya bilang gini, Opah seng boleh merokok. Rokok itu iblis Opah. Terus Opah bilang, cucu, justru karena rokok itu iblis, Opah bakar itu iblis. Habis Opah bakar, Opah isap-isap itu iblis sampai habis. Sudah habis, baru Opah matikan, Opah injak-injak itu iblis. Nah ini saudara, ini yang belum sungguh-sungguh merdeka saudara ya. Nah saudaraku, saya berdoa saudara sungguh-sungguh merdeka. Amin. Jangan saudara bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi kau belum sungguh-sungguh merdeka dengan rokokmu saudaraku ya. Nah saudara, ada cerita juga di Papua ya. Ini Pace suka mabok di gereja saudara ya. Terus pendetanya tegur. Hei Pace kau tidak boleh mabok di gereja. Kau tidak boleh mabok di rumah Tuhan. Terus Pace ini bilang, tidak bolehkah aku berdiam di rumah Bapakku? Wah saudara ya. Terus pendetanya bilang, Pace kau mabok berat kah? Kau betul-betul mabok berat ini kah? Terus Pace bilang, engkau sendiri yang mengatakannya. Wah kan saudara. Nah terus saudara, pendetanya bilang, Pace, kalau kau tidak pergi, kau masih mabuk di gereja, saya panggil polisi supaya kau ditangkap.
Terus Pace ini bilang, saudara, sudah waktunya anak diserahkan. Nah ini saudara, ini yang belum sungguh-sungguh merdeka saudaraku ya. Nah saya berdoa saudara benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Saudara benar-benar sungguh-sungguh merdeka dari kebencian saudara. Dari kekecewaan saudara, iri hati saudara, kepahitan saudara. Semua kebiasaan-kebiasaan buruk saudara. Seberapa banyak Bapak Ibu saudara rindu kau sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Haleluya. Nah kita lihat lagi kata selanjutnya bilang gini. Kristus telah memerdekakan kita. Sesungguhnya Kristus sudah memerdekakan kita. Tapi banyak orang masih keterikatan saudaraku ya. Karena itu Alkitab bilang, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan ya. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dengan kata lain, jangan mau lagi diperhamba sama dosa. Jangan mau lagi diperbudak sama dosa. Banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi mereka masih diperbudak sama keinginan daging. Mereka masih diperhamba sama dosa mereka. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, jawab dengan jujur. Sebenarnya semua kita, saudara yang khususnya merokok, pasti mau lepas dari dosa rokok, benar? Saudara yang masih khawatir, takut, pahit, kecewa, pada umumnya semua kita nggak mau lakukan itu. Semua hal duniawi, keinginan daging, pada umumnya kita nggak mau lakukan itu. Benar gak saudaraku? Tapi seberapa banyak kita mau jujur? Kita sulit untuk merdeka. Kita sulit untuk menang. Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita sudah diperhamba sama dosa. Kita sudah diperbudak sama dosa. Oleh sebab itu saya berdoa firman Tuhan hari ini saudaraku ya. Biar kuasa Tuhan menjamah semua kita. Sehingga memerdekakan kita. Amin. Saudara hari ini ya, sebenarnya banyak saudaraku ya, orang diperbudak sama keinginan daging dosa, dipenjarakan, belum merdeka. Tapi hari ini saya mau bahas saudaraku, kita merdeka dari kekecewaan kita. Karena banyak saya temukan orang Kristen bertahun-tahun hidup dalam kekecewaan. Saudara, apalagi dengan kondisi, situasi apa yang kita sedang alami di kota bangsa kita. Masa-masa sulit hari-hari ini, ada begitu banyak saya temukan orang Kristen kecewa, saudara. Mereka dipenjarakan sama kekecewaan mereka. Mereka terikat sama kekecewaan mereka, saudaraku. Karena kondisi situasi, ada orang kecewa sama pendetanya. Ada orang kecewa sama suaminya. Ada orang kecewa sama istrinya. Ada orang kecewa bahkan sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan karena orang yang dikasihi terlalu cepat dipanggil Tuhan. Ada orang kecewa karena usahanya bangkrut. Ada orang kecewa gak mau melayani Tuhan lagi. Ada orang kecewa saudaraku gak mau beribadah lagi. Kenapa? Karena mereka dipenjarakan sama yang namanya kekecewaan saudara. Dengan situasi kondisi bangsa kita yang semakin sulit semakin sukar ini, saya berdoa saudara jangan kecewa. Saya berdoa saudara dimerdekakan dari kekecewaan saudara. Amin. Saya kasih contoh saudara, banyak orang dipenjarakan dengan kekecewaan ya. Waktu dia belum dapat kerja, dia kecewa karena dia gak dapat kerjaan. Lalu dia dapat kerjaan, udah dapat kerjaan dia kecewa juga. Kecewa sama pimpinannya, kecewa sama teman kerjanya, kecewa sama bosnya saudara. Nah waktu dia belum nikah saudaraku, dia kecewa karena belum nikah juga. Dia bilang, Tuhan aku udah sungguh-sungguh. Kenapa kok aku belum ketemu jodoh juga Tuhan? Kenapa aku belum ketemu tulang rusuk? Ketemunya tulang rusak terus Tuhan ya. Kecewa saudara ya, belum dapat jodoh, belum nikah-nikah. Kan ada orang kalau usianya masih pala 20-an. Ada orang deketin dia bilang, siapa kamu deket-deket saya? Masih pala 2. Kalau udah pala 3 dia mulai bercermin. Kenapa kok gak ada yang deketin saya? Lalu dia bercermin, dia bilang apa? Siapa saya? Kok gak ada yang deketin saya ya? Saya kurang apa ya? Sudah pala 3 saudara. Mulai bilang siapa saya? Kalau pala 2 siapa kamu deket-deket saya? Nah udah pala 4 saudara. Dia bilang apa? Siapa aja, ayo siapa aja. Nah ini saudara, ini ciri orang kecewa saudara ya. Belum dapat jodoh, belum kawin-kawin, kecewa. Pas udah kawin kecewa juga. Kecewa sama suami, kecewa sama istri, kecewa sama mertua saudara ya. Dia bilang apa saudara ya? Kalau saya tahu punya mertua kayak begini, saya nggak mau nikah sama anaknya. Kecewa sama mertuanya. Nah mertua juga kecewa sama menantunya. Kalau saya tahu punya menantu model kayak begini, saya nggak akan izinkan anak saya nikah sama dia.
Kecewa sama suami, bilangnya apa saudara? Ya, dulu Pak Pendeta, saya pikir nggak papalah suami saya nggak ganteng. Nggak papalah suami saya nggak kaya, yang penting setia, yang penting perhatian, yang penting rajin kerja. Ternyata Pak Pendeta, udah muka pas-pasan, gaji pas-pasan, kemampuan juga pas-pasan, kecewa saudara. Kasar Pak Pendeta, udah nggak ganteng kasar lagi, ya udah nggak ganteng nggak perhatian lagi, kecewa saudara. Terus suaminya bilang apa? Dulu Pak Pendeta saya mau nikah sama dia, saya pikir nggak papalah nggak cantik di luar, yang penting cantik di dalam, ya. Tapi ternyata Pak Pendeta setelah saya nikah, ternyata luarnya sama dalamnya nggak ada bedanya. Kelakuannya nggak ada bedanya. Tadinya saya pikir nggak apa-apa, saya nggak dapat istri cantik. Yang penting di dalamnya cantik. Ternyata di dalamnya juga sama Pak Pendeta. Kecewa saudara. Belum nikah kecewa, sudah nikah juga kecewa. Nah banyak juga orang Kristen di gereja gitu. Nggak dikasih pelayanan kecewa. Kenapa ya saya nggak dikasih pelayanan? Pas dikasih pelayanan kecewa. Kecewa sama siapa? Sama tim pelayanan, sama teman pelayanan, kecewa sama pendeta, kecewa sama jemaat. Nah ini tanda bukti orang dipenjarakan sama kekecewaan saudara. Nah saya berdoa saudara dimerdekakan dari rasa kecewa saudara ya. Banyak orang pindah-pindah gereja karena kecewa saudara ya. Bulan ini di gereja A kecewa, pindah lagi bulan depan ke gereja B. Kecewa lagi, pindah lagi ke gereja C. Dengar baik saudara ya. Saudaraku sadar gak sadar semua kita pasti pernah yang namanya kecewa. Benar? Bahkan kebenarannya kita bukan cuma pernah kecewa, kita juga pernah mengecewakan. Benar gak saudara? Banyak orang gak mau dikecewain, tapi tanpa orang sadari banyak orang juga mengecewakan orang lain. Benar gak saudara? Ibu-ibu gak mau kan dikecewakan sama suami, tapi ibu-ibu tanpa engkau sadari seringkali engkau mengecewakan suamimu. Suami-suami pasti gak mau dong dikecewain sama istrinya. Tapi suami-suami tanpa kau sadari seringkali kau mengecewakan istrimu. Semua kita nggak mau dikecewain. Tapi seberapa banyak kita mau jujur, sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita banyak mengecewakan orang lain. Oleh sebab itu saudaraku, saya rindu kita merdeka dari penjara kekecewaan itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang kecewa saudara? Orang banyak kecewa karena saudaraku kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Dia menikah, dia berharap suaminya sayang sama dia. Kecewa, kenyataannya nggak sayang ya. Dia berharap saudaraku kerja bisa sukses berhasil. Kenyataannya mungkin nggak sukses berhasil, kecewa saudara ya. Nah saudaraku kenapa banyak orang kecewa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Mungkin hari-hari ini saudaraku harapanmu begitu banyak. Harapanmu begitu tinggi dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam gereja, dalam usaha, bisnis, pekerjaan. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapanmu. Itulah yang membuat engkau kecewa saudara. Nah saya kasih contoh hal sederhana. Misalkan kita iring Yesus, kita ikut Yesus, kita melayani Yesus, seberapa banyak kita kecewa. Ya, kenapa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Banyak orang saudaraku ikut Yesus, melayani Yesus, percaya Yesus dengan harapan supaya dia diberkati. Banyak orang saudaraku ikut Yesus, melayani Yesus dengan harapan supaya sakitnya sembuh. Banyak orang saudaraku ikut Yesus, iring Yesus, melayani Yesus supaya toko sepi jadi toko rame. Tapi kenyataannya ya, banyak orang saudaraku ikut Yesus, iring Yesus supaya mobil satu jadi mobil dua. Banyak orang saudaraku ikut Yesus, melayani Yesus, iring Yesus harapannya supaya toko satu, rumah satu jadi toko dua, rumah dua saudaraku. Tidak sesuai kenyataan. Akhirnya apa? Kecewa. Dengar baik Bapak Ibu ya. Kalau engkau ikut Yesus, percaya Yesus, iring Yesus ya, engkau punya harapan supaya sakitmu sembuh. Dengar. Sebenarnya engkau gak perlu ikut Yesus. Engkau ke dokter, engkau istirahat, engkau minum obat, engkau bisa sembuh. Saya gak anti sama yang namanya mukjizat saudara. Saya percaya Yesus sanggup menyembuhkan kita.
Nggak salah kita berharap kita disembuhkan sama Tuhan. Itu nggak salah. Memang kita harus berharap sama Dia. Karena Dialah dokter segala dokter. Tapi kalau harapanmu ikut Yesus hanya karena penyakitmu sembuh, engkau akan kecewa nanti, saudara. Ya, kalau engkau iring Yesus, ikut Yesus hanya supaya toko sepi jadi toko rame. Hanya supaya rumah satu jadi rumah dua. Kalau engkau ikut Yesus, iring Yesus, melayani Yesus, punya harapan hanya supaya rumah satu jadi rumah dua, mobil satu jadi mobil dua, istri satu jadi istri dua. Saudara nggak perlu ikut Yesus, iring Yesus. Kerja sungguh-sungguh aja. Saudara kerja sungguh-sungguh, saudara jujur, pasti engkau bisa sukses, bisa berhasil. Saya nggak anti sama berkat, saudara. Saya percaya Tuhan sanggup memberkati kita. Saya percaya Yesus sumber berkat. Bahkan saya berdoa saudara punya mobil 5, rumah 6, usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Tapi kalau engkau iring Yesus, harapanmu hanya untuk diberkati. Nanti realita kenyataannya engkau bisa kecewa, saudara. Kenapa? Karena Yesus bilang gini. Ya, Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, kepada banyak orang, ya, kepada murid-murid, ya, semua orang, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang mau mengikut Yesus. Saudara mau ikut Yesus, mau iring Yesus, mau melayani Yesus, Alkitab bilang apa? Ia harus menyangkal dirinya. Jadi kalau mau ikut Yesus menyangkal diri. Ikut Yesus memikul salib setiap hari. Dan mengikut aku. Ini realita yang benar. Realita yang benar itu ikut Yesus, melayani Yesus, iring Yesus, pikul salib, menyangkal diri. Berkat itu bonus. Yang utamanya apa? Menyangkal diri, pikul salib, saudara. Kalau kau punya harapan, ya, ikut Yesus, usahamu diberkati, sakitmu sembuh, itu nggak salah. Sekali lagi itu nggak salah, saudaraku. Tapi utamanya, esensinya, iring Yesus, ikut Yesus adalah memikul salib, menyangkal diri, supaya saudara tidak kecewa nanti. Ya, ingat kenapa banyak orang kecewa? Karena seringkali kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Apa maksudnya Pak ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib? Alkitab bilang, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih tangan kanan. Bukan, saudara, kasih pipi kanan. Atau kita bilang pilih mana, tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Nah, ini belum ikut Yesus, saudara. Orang yang ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apalagi maksudnya Pak, menyangkal diri, pikul salib. Berdoa buat musuhmu. Berdoa buat orang yang membenci engkau. Berdoa buat orang yang menganiaya engkau. Ampuni orang yang menyakiti engkau. Nah mungkin saudara bilang, Pak ini gak fair, ini gak adil. Nama baik saya hancur, saya dipecat sama bos saya, usaha bisnis saya hancur, saya ditipu. Bapak bilang saya suruh berdoa untuk dia, Bapak bilang saya suruh mengampuni dia. Ini gak fair, ini gak adil. Nah inilah maksudnya ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri. Ini realita yang benar, saudaraku. Supaya saudara nggak kecewa kelak ketika engkau melayani Tuhan, iring Yesus. Banyak orang saudara ikut Yesus, iring Yesus, kecewa. Mana kamu bilang ikut Yesus sakit saya sembuh, buktinya sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, kecewa, nggak percaya sama Yesus. Mana kamu bilang ikut Yesus toko sepi jadi toko rame, buktinya sampai sekarang nggak rame-rame, kecewa, tinggalin Yesus. Mana kamu bilang ikut Yesus stang lurus jadi stang bulat, buktinya sampai sekarang stang saya lurus terus. Mana kamu bilang ikut Yesus roda 2 jadi roda 4, buktinya sampai sekarang roda 2 terus. Kecewa, saudara. Ingat kenapa banyak orang kecewa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tujuan utama kita iring Yesus supaya kita nggak kecewa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri. Bapak Ibu, apalagi di akhir zaman ini, keadaan akan semakin sulit, semakin sukar. Saya berdoa, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ingat, ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri. Terus, saudaraku, realita apa lagi yang sering kali buat kita kecewa? Itu tadi dalam iring Yesus. Nah sekarang dalam pelayanan, dalam berumah tangga, dalam usaha bekerja, seringkali kita nuntut untuk dihargai, untuk dihormati. Saudara tahu kenapa rumah tangga bisa pisah, bisa cerai?
Karena diawali dengan kecewa. Kenapa bisa kecewa? Karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Saling nuntut untuk dihormati, dihargai. Suaminya bilang apa? Saya kecewa sama istri saya, Pak. Istri saya tidak menghormati saya sebagai suami. Lalu istrinya bilang apa? Saya kecewa, Pak, sama suami saya. Suami saya enggak menghargai saya sebagai istri. Saling menuntut untuk dihargai. Saling menuntut untuk dihormati. Nah, banyak orang juga gitu melayani Tuhan di gereja kecewa. Saya capek, Pak, melayani di gereja ini, saya enggak dihargai, Pak. Saya capek, Pak, melayani di gereja ini, saya enggak dihormati, Pak. Kecewa, saudara. Ya, saudara, Alkitab bilang ingat ikut Yesus pikul salib menyangkal diri, saudaraku. Ya, dan Matius 7 ayat 12. Matius 7 ayat 12 bilang gini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Jadi ingat, segala sesuatu apapun itu, kalau saudara rindu orang lain perbuat sesuatu sama engkau, suamimu, istrimu, ya, Alkitab bilang perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Matius 7 ayat 12 mengajarkan kita gini, Bapak Ibu. Kalau engkau mau dihormati sebagai suami, hormati dulu istrimu. Kalau engkau mau dihargai sebagai istri, hargai dulu suamimu. Itu yang Alkitab ajarkan. Nah, cuman masalahnya kita, makanya kita banyak kecewa. Kita maunya dihargai terus, tapi kita nggak belajar untuk menghargai. Kita maunya dihormati terus, tapi kita nggak belajar untuk menghormati. Alkitab bilang kalau kamu mau orang lain lakukan sesuatu untukmu, lakukan terlebih dahulu kepada orang itu, kata Alkitab. Jadi dengan kata lain, kalau engkau mau dihormati, engkau mau dihargai, ayo dong belajar menghormati, menghargai orang lain. Saya percaya prinsip tabur tuai. Kalau saudara mau dihargai, ya belajar menghargai orang lain dong. Saudara mau dihargai tapi saudara gak belajar menghargai orang lain. Saudara mau dihormati tapi engkau gak belajar menghormati orang lain. Realitanya akhirnya jadinya apa? Saudara kecewa lagi, saudaraku. Karena engkau gak lakukan bagianmu, engkau menuntut orang lain melakukan bagiannya. Lakukan dulu bagian kita. Saudara bisa kebayang gak, saudara, ya? Kalau saya jadi gembala, hamba Tuhan, ya, saya nuntut terus dihargai. Kalian sebagai jemaat hargai saya dong sebagai gembala pendetamu. Nah, terus jemaat juga bilang apa? Pak pendeta juga hargai kami dong sebagai jemaat. Wah, kita saling menuntut, saudaraku. Padahal Alkitab bilang lakukan dulu terlebih dahulu kepada orang itu. Saya ingat selalu pesan pemimpin saya, saudara. Raya, kemanapun kamu pergi, kemanapun kamu melayani Tuhan, kemanapun kamu diutus Tuhan, jangan pernah berharap dihormati. Jangan pernah berharap dihargai, tapi belajarlah untuk menghargai orang lain. Belajarlah untuk menghormati orang lain. Wah, saya rema sekali itu. Dan saya pegang prinsip itu, karena saya percaya prinsip tabur tuai. Bahkan Alkitab ajarkan kita. Kalau kita mau orang lain melakukan sesuatu kepada kita, lakukan terlebih dahulu kepada orang itu. Amin. Amin, saudaraku, belajarlah, lakukan bagianmu, saudara, supaya engkau nggak kecewa kelak nanti. Saya ingat, saudaraku, ya, waktu itu saya masih kuliah, saudara. Ini saya baru-baru pelayanan. Saya gantikan pemimpin saya pelayanan di Puncak, saudara, ya. Jadi tiba-tiba pemimpin saya nggak bisa. Terus saudara, pemimpin saya suruh saya. Nah, pemimpin saya nggak bilang sama panitia di sana, saudara, kalau dia nggak bisa digantikan sama saya. Nah, acara retreatnya besok, saudaraku. Saya datang, ya, dari Jakarta ke Puncak, saudara. Saya belum punya kendaraan waktu itu, saya naik bus, ya. Jadi setelah makan siang saya berangkat ke Puncak. Sampainya malam di lokasi di Puncak, saya naik bus, saudara. Nah, saya sampai, panitia tanya, siapa ya? Saya Raya, ya, pengganti pembicara Bapak ini. Oh, ini penggantinya. Iya, silakan masuk kamar, silakan istirahat. Saya ditunjuk dari jauh tempat kamar saya, dan saya nggak ditawarin makan dulu, saudara. Padahal saya belum makan, saudara, ya, dari siang sampai malam, saudara. Wah, saya lapar, saudaraku. Ya, nggak apa-apa lah. Akhirnya saya masuk kamar, saudara, ditunjuk dari jauh. Pas saya masuk kamar sudah ada peserta. Halo, baru datang ya, jiwa baru ya, kok telat sih, kok baru datang, namanya siapa? Oh, nama saya Raya. Oh ya Raya, silahkan istirahat, silahkan tidur. Nah, saya bingung, saudara, saya tidur di mana ini? Ya, dan saudara tahu tempat tidur semua di atas penuh,
Dan saya disuruh tidur di bawah, saudaraku. Kasur memang, tapi di bawah, saudara. Wah, di situ kalau boleh jujur kedagingan saya kecewa gak? Wah, saya kecewa. Buat saya gak masalah tidur di bawah, saudara ya. Tapi kan saya bilang dalam hati, Tuhan, saya kan pembicaranya. Tuhan, saya kan hamba Tuhan. Masa saya pembicaranya tidur di bawah, peserta tidur di atas? Ini nggak fair dong ya. Tolong dong Tuhan, seharusnya mereka menghargai saya Tuhan. Wah, saya nggak bisa tidur, kedagingan saya ngegumel saudaraku. Ini panitia keterlaluan. Saya udah nggak ditawarin makan. Saya kan pembicaranya, masa saya tidur di bawah, peserta tidur di atas, dingin lagi di puncak saudara. Belum makan saudara. Wah, saya menggerutu, nggak bisa tidur semalaman saudara. Lalu saudara, Tuhan ingatkan saya. Dalam hati saya saudara ya. Raya, kamu sombong, kamu nuntut dihargai, kamu nuntut dihormati, kamu sombong. Bukankah engkau hamba buat mereka? Bukankah engkau pelayan buat mereka? Serahkan hakmu untuk dihargai, serahkan hakmu untuk dihormati. Wah, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku sombong sebagai hamba Tuhan nuntut dihargai. Aku sombong sebagai pembicara nuntut dihormati. Ampuni aku Tuhan. Bapak Ibu tahu sejak itu saya merdeka saudara. Sejak itu kemanapun saya pelayanan, saya gak pernah menuntut untuk dihargai. Saya gak pernah menuntut untuk dihormati. Saya bersyukur Tuhan izinkan satu pengalaman buat saya. Yang buat saya merdeka untuk dihormati. Membuat saya merdeka untuk dihargai saudara. Nah, saya berdoa Bapak Ibu, mari serahkan hak kita untuk dihargai. Selama ini kita nuntut terus, kamu hargai saya dong sebagai suami. Kamu hargai saya dong sebagai istri. Kamu hargai saya dong sebagai hamba Tuhan. Kamu hargai saya dong sebagai jemaat. Mari saudara belajar menyerahkan hak kita. Supaya kita enggak kecewa. Amin saudaraku. Nah, apalagi saudara. Dalam hal memiliki saudara. Banyak orang saudara gelisah, khawatir, takut, bimbang. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya miliknya. Keluarganya miliknya, hartanya miliknya, pelayanannya miliknya, pekerjaannya miliknya. Tahukah Bapak Ibu, apa yang kita punya hari ini semua milik Tuhan. Amin. Dengar, hidup kita milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan, usaha, pekerjaan, bisnis kita, pelayanan kita milik Tuhan. Percayalah dengar, kalau kita sadar bahwa hidup kita milik Tuhan, keluarga kita milik Tuhan, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan kita milik Tuhan. Dengar, kita akan merdeka. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu takut. Karena kita sudah merdeka bahwa hidupku milik Tuhan, keluargaku milik Tuhan, usaha, bisnis, pekerjaanku, pelayananku milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, Tuhan pasti jagai, Tuhan pasti lindungi. Karena pemiliknya yaitu Tuhan. Sehingga kita merdeka saudaraku. Banyak orang cemas, khawatir, takut, tidak merdeka karena dia merasa hidupnya miliknya, hartanya miliknya, ya, keluarganya miliknya, kekayaan pelayanannya miliknya, semua milik Tuhan. Serahkan sama Tuhan supaya engkau merdeka. Kalau kita sadar semua milik Tuhan, Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi. Kemampuan kita, kekuatan kita terbatas saudaraku. Amin. 1 Timotius 6 ayat 7-8 berkata demikian. 1 Timotius 6 ayat 7-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dunia. Dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Alkitab bilang kita datang ke dunia enggak bawa apa-apa. Pulang juga enggak bawa apa-apa. Alkitab bilang asal ada makanan, pakaian cukup. Apa yang saudara cemaskan di dunia ini? Apa yang saudara takutkan di dunia ini? Apa yang saudara khawatirkan di dunia ini? Saya berdoa hidupmu merdeka dari ketakutan. Saya berdoa hidupmu merdeka dari kecemasan. Serahkan semuanya sama Tuhan. Alkitab bilang kita datang enggak bawa apa-apa. Pulang enggak bawa apa-apa. Asal ada makanan, pakaian cukup. Nah, orang yang merdeka tuh bisa bilang gini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Aku percaya Tuhan pasti pelihara hidupku. Aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupku. Itulah orang yang merdeka saudara. Amin. Apa yang saudara kejar di dunia ini?
Apa yang saudara cari di dunia ini? Alkitab bilang kita datang gak bawa apa-apa, pulang juga gak bawa apa-apa. Saudara punya rumah mewah di dunia ini. Saya mau tanya, saudara bawa mati rumah mewah saudara? Enggak Pak, masuk dalam tanah 2 kali 3. Saudara punya mobil mewah, Hummer, Jaguar, Alphard. Saudara bawa mati mobil mewah saudara? Enggak Pak, ingat naik ambulan, pakai ambulan saudara. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Jangan kau khawatir, jangan kau cemas, jangan kau takut. Nanti kau akan kecewa, saudaraku. Saya berdoa hidupmu merdeka. Kau bisa berkata, aku percaya Tuhan pasti pelihara hidupku. Asal ada makanan, pakaian, cukup. Saya mengajarkan gini bukan berarti kita nggak boleh kerja keras, kita nggak boleh punya impian. Enggak, saudara, ini konteksnya beda. Konteksnya kita merdeka, kita sadar bahwa semua yang kita miliki itu semua punya Tuhan. Amin, saudara. Saya ingat ada satu hamba Tuhan cerita saudara. Dulu waktu di Grogol ini masih banyak penodongan ya, ditodong saudara. Dia dari Citraland ya, dia belanja di Citraland lalu dia ke terminal Grogol. Terminal Grogol naik bus, ditodong saudara. Dompet. Tenang pak, kasih uang saudara. Pak tolong pak KTP-nya balikin pak. Handphone. Tenang pak. Kartunya boleh pak dibalikin pak, handphonenya ambil, uang dompet ambil pak, tapi kartu di handphone sama KTP tolong kembaliin pak. Pergi penodongnya. Nah terus nih pendeta hamba Tuhan dia grogo kantongnya, masih ada duit kembalian tadi belanja di Citraland saudara. Masih ada duit kembalian, dipanggil nih penodongnya. Ya ini benar saudara, dia cerita ini. Pak sini pak. Wih penodongnya kaget. Kenapa? Dia bilang, Pak masih ada sisa ini di kantong pak, uang kembalian tadi. Penodongnya kaget, ini buat bapak. Penodongnya tambah kaget lagi saudaraku. Dia bilang gini penodongnya, Pak seumur-umur saya jadi penodong. Saya gak pernah ketemu orang sebaik bapak. Kenapa bapak baik begini pak? Hamba Tuhan ini bilang, Pak itu uang, handphone, jam tangan, bukan punya saya pak. Terus punya siapa pak? Punya Tuhan Yesus pak. Wih penodongnya kaget. Oh punya Tuhan Yesus ya pak. Kalau gitu saya balikin deh semua pak. Ternyata penodongnya orang Kristen saudara. Dari Medan sana penodongnya. Dari Siantar sana. Orang Kristen masih takut Tuhan. Bapak Ibu dari cerita ini kita belajar apa? Kalau kita sadar semua milik Tuhan. Kita gak perlu khawatir, gak perlu cemas. Kita merdeka. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu ingat cerita Abraham dan Sarah? Abraham dan Sarah puluhan tahun nantikan janji Allah untuk mereka punya keturunan. Dan Tuhan genapi janjinya saudaraku. Abraham dan Sarah punya anak yaitu Ishak. Nah Ishak lagi lucu-lucunya. Ishak lagi deket-deketnya sama Abraham Sarah. Ishak lagi ganteng-gantengnya. Mereka lagi begitu dekat-dekat. Abraham lagi sayang-sayangnya saudaraku. Tiba-tiba Allah berfirman kepada Abraham. Abraham persembahkan anakmu Ishak sebagai korban. Saudara kalau jadi Abraham gimana? Tuhan masa anakku Tuhan? Kan ada yang lain, kenapa bukan binatang korbannya? Kenapa anakku Tuhan? Tapi Abraham mau taat saudaraku. Dia serahkan haknya untuk memiliki saudara. Dia bawa Ishak ke Bukit Moria saudara. Ya, saudara kebayang kalau saudara jadi Sarah mamanya Ishak jadi istri Abraham. Ya ampun Tuhan, puluhan tahun aku nantikan seorang anak. Puluhan tahun aku menantikan janjimu, aku udah punya tapi Tuhan minta. Tapi Abraham Sarah mau taat, dia persembahkan saudaraku Ishak anaknya. Nah di pertengahan jalan Ishak tanya, Papa, biasanya papa kalau mempersembahkan korban, papa bawa kambing, domba. Kok kali ini gak ada, Pah mana korbannya? Dan gimana perasaanmu sebagai papa? Kau tahu bahwa korbannya adalah anak kandungmu sendiri saudara. Dan saudara tahu waktu Abraham mau persembahkan Ishak. Ya, dia mau bunuh anaknya Ishak, dia mau persembahkan. Allah berfirman kepada Abraham, Abraham stop. Aku tahu isi hatimu, bahwa engkau mengasihi aku lebih dari apapun. Dan saudara lihat Abraham berhasil saudaraku.
Dia taat kepada Allah. Dia serahkan haknya untuk memiliki. Dan saudara tahu ketika Abraham taat, dia persembahkan semua sama Allah. Dia tahu bahwa semuanya pemberian Allah. Dia tahu bahwa semuanya punya Allah, termasuk anak yang dikasihi. Saudara tahu dari situlah, sejak itulah timbul istilah Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh? Allah yang menyediakan. Dengar baik Bapak Ibu, ketika engkau sadar bahwa hidupmu milik Tuhan, keluargamu milik Tuhan, pekerjaanmu milik Tuhan, semua apa yang kau miliki, engkau sadar milik Tuhan dan kau persembahkan kepada Tuhan. Saya berdoa Jehovah Jireh itu akan digenapi atas hidupmu. Allah yang menyediakan semua keperluanmu. Dengar baik saudara, tidak ada kata istilah Jehovah Jireh tanpa yang namanya sebuah penyerahan total, tanpa yang namanya sebuah ketaatan. Ketika Abraham taat mempersembahkan haknya untuk memiliki, dari situlah ada istilah Jehovah Jireh. Dan dengar baik, ketika engkau mau persembahkan semuanya kepada Tuhan, kau sadar bahwa hidupmu milik Tuhan, keluargamu milik Tuhan, apa yang kau miliki semua milik Tuhan, maka Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan itu akan turun atas hidupmu, akan atas keluargamu. Amin saudaraku. Nah sekarang kita mau belajar apa ciri-ciri orang yang kecewa. Ciri orang yang kecewa, dia suka menyalahkan orang lain. Selalu suaminya yang salah. Selalu orang lain yang salah. Orang yang kecewa, dia akan jadi troublemaker. Dimanapun jadi troublemaker, jadi masalah saudaraku. Di gereja nyalahin pendeta. Di rumah salahin suami, salahin anak. Ya, di tempat kerja salahin bos, salahin pemimpin. Ini ciri orang kecewa. Jadi troublemaker. Bapak Ibu ingat cerita, opah lagi tidur sama cucunya diisengin dikasih terasi di kumisnya. Nah, pas opah bangun kaget, loh kok kamar saya bawa terasi? Ya. Jadi waktu opah tidur sama cucunya diisengin dikasih terasi di kumisnya. Pas opah bangun, loh kok kamar saya bawa terasi? Dia pergi ke ruang tamu, loh kok ruang tamu bawa terasi juga? Dia pergi ke mall, loh kok mall bawa terasi juga? Sejak kapan ini mall jualan terasi? Dia nggak sadar terasinya di mana? Di kumisnya. Nah banyak orang nggak sadar masalahnya di hidupnya saudaraku. Orang kalau hidup dalam kekecewaan, dimanapun pergi, dimanapun berada, akan selalu jadi troublemaker. Kenapa? Karena memang dasarnya kecewa saudaraku. Makanya Tuhan mau merdekakan kita supaya kita bukan jadi troublemaker, tapi kita jadi history maker. Amin. Terus yang kedua ciri orang kecewa apalagi saudara? Menghindar atau menjauh. Udahlah Pak, lebih baik saya nggak pelayanan aja. Lebih baik saya nggak ke gereja aja. Dengar, menghindar menjauh tidak menyelesaikan masalah. Menghindar menjauh tidak menyembuhkan kau dari kecewa. Sudahlah Pak, lebih baik saya pisah saja sama suami saya. Lebih baik saya cerai saja sama istri saya. Lebih baik kami pisah saja. Dengar baik, menghindar, pisah, cerai tidak menyelesaikan masalahmu. Tidak menyembuhkan kekecewaanmu saudara. Apalagi saudara ciri orang kecewa. Dia pelarian atau kembali kepada dosa masa lalu. Kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk masa lalu. Saudara lihat, pernah dengar atau lihat, dulu ini orang rokok, judi, mabok, minum, lalu bertobat. Percaya Yesus, dia tinggalkan judinya, dia tinggalkan rokoknya, dia tinggalkan minuman kerasnya. Ketika masalah datang, dia kecewa saudaraku. Nah pas dia kecewa, dia kembali lagi rokok, dia kembali lagi judi, dia kembali lagi minuman keras. Ini ciri orang kecewa, kembali lagi ke dosa masa lalu, kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan buruk. Terus apa lagi saudaraku? Akhirnya apa? Kepahitan. Bertahan pakai prinsip sendiri. Pokoknya orang lain semua salah, dia benar sendiri. Jadi kecewa, pahit. Dengar baik. Tuhan mau bebaskan kau dari kekecewaanmu. Tuhan mau sembuhkan kau hari ini saudaraku. Dengar, saya berdoa saudara disembuhkan Tuhan. Saya berdoa saudara dipulihkan Tuhan. Saya berdoa saudara dimerdekakan dari kekecewaanmu. Amin saudara. Dengar, dengan kau mengampuni, dengan kau melepaskan pengampunan, kau sedang melepaskan virus-virus dalam hidupmu saudaraku. Dengan kau melepaskan pengampunan, dengan kau merdeka dari kekecewaan, dengar baik, akan ada damai sejahtera Allah dalam hidupmu. Akan ada sukacita ilahi dalam hidupmu. Saya berdoa walaupun masa-masa sulit, pandemi terjadi di kota bangsa kita. Mungkin masa-masa sulit perekonomianmu, kesehatanmu. Dengar. Kalau ada Kristus dalam hidupmu,
Kalau engkau dibebaskan dari kekecewaanmu, engkau dimerdekakan, saya berdoa engkau akan tetap damai sejahtera. Engkau akan tetap setia iring Yesus, engkau akan tetap setia melayani Yesus. Mari tundukkan kepalamu saudaraku, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, jamah hati jemaat-Mu. Tuhan, kalau ada di antara kami, bertahun-tahun kami jadi orang Kristen, tapi bertahun-tahun kami dipenjarakan sama kekecewaan kami. Bertahun-tahun kami jadi orang Kristen, tapi bertahun-tahun kami terikat sama dosa, keinginan daging kami. Tuhan, hamba berdoa kami diberdekakan hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba berdoa kami dibebaskan hari ini dalam nama Yesus. Bilur Yesus, darah Yesus, kuasa Yesus memerdekakan kami. Tuhan, kami mau bebas, kami tidak mau dipenjarakan dengan kekecewaan kami. Kami mau lepaskan pengampunan. Tuhan, kami mau merdeka. Kami tidak mau dipenjarakan dari semua kebiasaan-kebiasaan buruk kami, kedagingan kami, dosa-dosa kami. Hamba berdoa yang terikat di dalam nama Yesus, Tuhan bebaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan. Mukjizat Allah turun atas hidup kami. Dan hamba berdoa, Tuhan, kami merdeka hari ini. Hamba berdoa ada damai sejahtera ilahi, ada kasih Allah, kuasa Allah dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan jamah kami. Dan Tuhan sebentar juga kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Tuhan ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk memakan dan minum tubuh darah Yesus. Agar tubuh darah Yesus berkuasa. Tuhan, hamba berdoa tubuh darah Yesus menyembuhkan kami, memulihkan kami, memerdekakan kami. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu Tuhan untuk melayani perjamuan suci ini. Ampuni semua dosa kesalahan hamba-Mu. Hamba berdoa mukjizat Allah nyata atas hidup kami. Kuasa Allah dinyatakan atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh siapkan roti di rumah saudara dan juga anggur ataupun teh di rumah Bapak Ibu. Mari kita mau perjamuan kudus, Bapak Ibu boleh siapkan dan saudara boleh bangkit berdiri. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum yang menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat pengorbananmu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Hamba berdoa Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang terikat Tuhan bebaskan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa apapun pergumulan jemaatmu Tuhan tolong. Biar pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Hamba berdoa mukjizat Allah nyata atas hidup kami. Hamba berdoa jemaatmu sehat, jemaatmu kuat, jemaatmu dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan. Jemaatmu dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan hamba berdoa jemaatmu yang belum dapat pekerjaan Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan berikan pekerjaan. Yang usaha bekerja Tuhan berkati usaha pekerjaan jemaatmu Tuhan. Yang belum memiliki keturunan Tuhan hamba berdoa Tuhan berikan keturunan di dalam nama Yesus. Yang belum memiliki pasangan hidup Tuhan berikan pasangan hidup. Tuhan bukakan jalan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan di dalam nama Yesus. Hamba percaya Tuhan pasti beri yang terbaik dengan caranya Tuhan. Waktunya Tuhan. Hamba serahkan jemaatmu dalam tanganmu Tuhan. Dan hamba berdoa juga buat jemaatmu
yang mengembalikan milik Tuhan. Hamba percaya sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu Tuhan. Tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Segala belang pelahap Tuhan hardik di dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami taat, kami setia, kami melakukan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan Kau lihat ketaatan jemaat-Mu. Tuhan Kau lihat kesetiaan jemaat-Mu Tuhan untuk melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan. Tuhan hamba berdoa Tuhan berkati usaha pekerjaan. Tuhan berkati rumah tangga. Hamba berdoa berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat kota bangsa kami Tuhan. Kami percaya pandemi ini segera berlalu. Tuhan kami berdoa kota bangsa kami sehat, kota bangsa kami pulih, kota bangsa kami kuat, kota bangsa kami aman. Indonesia diberkati Tuhan, Makassar diberkati Tuhan. Indonesia, Makassar dipulihkan Tuhan, ada shalom, ada damai sejahtera. Pandemi ini segera berlalu, perekonomian dipulihkan, kesehatan dipulihkan, keamanan dipulihkan. Kami berdoa buat pemimpin kami Bapak Jokowi dan Maruf Amin Tuhan sebagai presiden, wakil presiden juga menteri-menteri. Tuhan berikan mereka roh takut akan Tuhan. Berikan mereka integritas, tanggung jawab bekerja untuk memikirkan rakyat. Dan Tuhan juga berikan mereka kesehatan. Tuhan jagai lindungi keluarga mereka Tuhan. Tuhan kami serahkan kota bangsa kami dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kota bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Segala niat orang jahat Tuhan gagalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, kota bangsa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Maka janji Allah digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Karena Yesus beserta dengan kau. Yesus terbungkus hidupmu dengan kuasanya. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu akan memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, khusus ibu-ibu, hari Selasa kita akan ada Zoom ya, Zoom ibadah komisi wanita. Dan pembicaranya dari Malaysia. Saya berharap ibu-ibu nanti Selasa jam 7:30 malam ya, Selasa 7:30 malam. Mari bergabung saudaraku dalam ibadah komisi wanita melalui Zoom. Supaya ibu-ibu bisa dikuatkan terus melalui kebenaran firman Tuhan ya. Selamat hari Minggu, jaga kesehatan, banyak berdoa. Tuhan Yesus memberkati.